Dari bacaan tadi, kira-kira apa kekuatan Yesus sehingga dia tidak kalah dengan rayuan dan godaan iblis? Apa? Hah? Apa? Sabda Tuhan. Oke. Apa? Inilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kau kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis begini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua percobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang terbaik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya kasih 2 judul khotbah terkait bacaan suci hari ini, untuk umat dewasa pada umumnya, juga untuk kaum milenial.
Untuk umat dewasa saya kasih judul begini: Roh Kudus membuatmu diincar iblis. Sedangkan untuk anak-anak era milenial, karena hari ini yang tugas skornya OMK, saya kasih judul When Satan Pick Me Jesus. Ketika setan cari perhatian di hadapan Yesus. Pick me itu kan bahasa gaul untuk kamu ya. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian, Roh Kudus membuatmu diincar iblis. Itulah yang terjadi dengan Yesus. Setelah Yesus diurapi oleh Roh Kudus saat dipermandikan di Sungai Yordan, ia dibawa oleh Roh Kudus itu ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai iblis selama 40 hari. 40 hari memang. Kita sesekali saja dicobai iblis, sudah peot, sudah tepar, sudah tidak tahan. Tidak tahan, mungkin cuma sedetik, tapi ini 40 hari, lama. Yang menariknya adalah, kenapa justru ketika sudah dipenuhi Roh Kudus, malah kita diantar untuk dicobai iblis. Bapak Ibu, namanya saja coba ya. Coba-coba, laku baik, tidak laku tidak perlu dilanjutkan. Tapi percobaan bukanlah sebuah keputusan akhir atas sebuah keberadaan hidup. Itu hanya sebuah tantangan untuk menguji sejauh mana kita tetap tahan, kuat, tangguh. Maka Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun sebenarnya untuk Bapa menguji ketahanan pribadi Yesus, ketangguhan iman Yesus, militansi iman Yesus untuk tetap teguh percaya kepada Bapa dan Roh Kudus yang telah mengurapi dia di padang gurun, juga percaya kepada sabda yang pernah ia belajar dan pernah Bapa katakan kepada dia setelah dipermandikan di padang gurun, atau percaya kepada suara-suara lain yang muncul yang mungkin lebih indah dan menarik seperti yang diungkapkan oleh setan. Nah, kita tahu bahwa ketika Yesus diurapi di Sungai Yordan, urapan itu menjadi sangat berharga bukan karena air, tapi karena Roh Kudus. Yohanes bilang apa? Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia ini kubaptis oleh Roh Kudus. Dan itu terbukti di antara banyak orang yang dibaptis di Sungai Yordan. Setelah dibaptis, orang lain kan pulang seperti kita lah, habis pembaptisan pulang buat pesta, makan minum, selesai. Tapi hampir susah orang kalau baptis makin rajin berdoa. Padahal dulu waktu hari raya pembaptisan Tuhan, saya bilang kekuatan baptisan bukan pada saat kita dibaptis, tapi setelah dibaptis kita berdoa. Seperti Yesus, setelah dibaptis dia berdoa. Dan pada waktu berdoa itulah dia melihat Roh Kudus itu dalam burung merpati datang hinggap di kepalanya dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadamulah hatiku berkenan, orang akan mendengarkanmu. Itu kata-kata Tuhan untuk memaklumkan Yesus yang datang melalui burung merpati untuk mengatakan bahwa bukan permandian yang membuat dia putra putri kesayangan Allah, tapi doa. Makanya Bapak Ibu, setelah dipermandikan jangan hilang ke gereja, aktif di KBG, aktif di lingkungan. Karena apa? Butuh perawatan, maintenance kan? Kita badan butuh maintenance. Kalau capek pasti cari tempat pijit. Kalau sudah mulai kusut dan kusam, pasti cari cermin, lihat bedaknya masih aman enggak, lipstik masih kinclong enggak. Kadang-kadang kalau kita pergi ke epicentrum, tes ke kamar mandi, kita akan melihat di sana pasti di lorong ada orang yang sedang bercermin. Apa yang dilihat? Bulu matanya, lipstiknya, bedaknya. Masih oke enggak? Baru melanjutkan perjalanan. Kalau kurang, ambil lagi di tas, oles-oles, colek-colek lagi gitu kan. Tapi itu kan hal-hal manusiawi. Orang butuh perawatan, orang butuh penampilan. Kita makan hampir setiap hari, kita cari makan yang bagus, ganti gonta menu. Untuk apa? Perawatan. Kita punya kendaraan juga butuh perawatan. Tapi jiwa, iman, bagaimana Anda merawat? Iman juga butuh perawatan Bapak Ibu. Dan perawatannya adalah datang misa ini kita membuat maintenance iman. Perawatannya apa? Pendalaman APP,
Perawatannya apa? Untuk para fasilitator perlu dibekali. Saya dengar-dengar cerita sih, kalau ada yang ngomel, ngapain lagi pakai pembekalan fasilitator? Nanti habis misalkan ada pembekalan toh. Ada-ada saja Romo Eman. Bukan karena Romo Eman yang ada-ada. Nanti kalau kamu tanya orang ikut evaluasi, itu hasil evaluasi. Orang mengatakan bahwa fasilitator itu seperti guru, mengajar, mendominasi pembicaraan. Benar kan? Ya Pak Mik ya, ini kan hasil evaluasi, bukan maunya Romo Eman. Kalau saya sih ngapain mau repot kasih bekalin kamu, lebih baik saya enjoy dengan hidup kan. Tapi ini kan soal tanggung jawab. Tapi saya mau mengatakan begini Bapak Ibu, kenapa perlu pembekalan? Karena Anda dan kita mungkin merasa kita sudah pintar, pengetahuan banyak. Tapi jadi alat di tangan Tuhan itu bukan soal pengetahuan dan kepintaran, soal spiritualitas. Bapak Ibu, Anda tahu setiap hari kami merayakan misa kan? Setiap hari kami berkhotbah. Tapi butuh pembekalan, butuh persiapan. Persiapan apa? Bukan hanya tentang pengetahuan, tapi yang paling utama menyiapkan kerohanian. Dulu waktu misa hari ulang tahun perkawinan sedunia, Pak Riki dan seksi keluarga bilang begini, aduh Romo, orangnya banyak ikut misa, bertahan sampai akhir biarpun 2 jam. Lalu saya bilang, kau tahu kenapa itu terjadi? Kenapa Romo? Saya kemarin misa sendiri hari Sabtu, dan salah satu intensinya untuk perayaan itu. Kenapa orang banyak? Kenapa orang betah? Bukan karena kita yang hebat, tapi roh Tuhan bekerja. Lalu kemarin waktu Rabu-Abu meluap orang-orang di lorong, di mana-mana semua terisi, penuh. Hari ini sudah agak berkurang karena kan ada iman Rabu-Abu dan napas. Natal dan Paskah saja jadi Katolik dan Rabu-Abu, setelah itu hilang. Itu kan sekarang saya bilang butuh maintenance, perawatan. Banyak umat Romo. Saya bilang gini di frater, kenapa tahu? Kenapa banyak? Kan di misa harian, di hari-hari menjelang Rabu-Abu, saya selalu mendoakan, mohon supaya Tuhan membuka hati umat untuk datang. Kita ini melayani kerajaan Allah. Roh lebih penting bekerja daripada kita punya kehebatan. Maka doa adalah pilihan utama. Kalau mau orang banyak aktif dan datang misa, kita perlu berdoa, kita perlu misa. Itu namanya pembekalan. Maka sehubungan dengan fasilitator, bukan soal Anda menjadi pembicara hebat, guru yang hebat. Anda boleh punya pengetahuan hebat dan pintar, tapi kalau tidak ada kerohanian, Anda bodoh nanti. Anda bodoh. Apalagi ini melayani sabda, butuh Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Maka pembekalan itu maksudnya bukan hanya pengetahuan yang perlu, kita dibekali secara rohani, baru kita melayani orang. Ini kita melayani sabda Allah, ini Roh Kudus ini. Jadi itulah Bapak Ibu. Tapi saya lebih membaca itu adalah cobaan iblis. Ketika ada suara-suara begitu dari beberapa lingkungan dan umat, saya rasa itu adalah suara iblis yang disebut dengan bahasa pikmi. Pikmi itu artinya sederhananya itu caper, cari perhatian. Orang yang minta persetujuan dan perhatian dan pengakuan dari orang lain dengan bertingkah. Caper. Saya ingat bahasa ini waktu rapat pleno beberapa saat lalu. Ada orang yang bicara kayaknya agak sembrono begitu. Baru ada satu umat yang mengingatkan, ya Romo tidak perlu terlalu didengar pembicaraan itu, mereka itu sedang caper. Artinya cari perhatian. Ya Bapak Ibu, kalau mau cari perhatian hanya ada 2 hal yang dilakukan, berbuat baik sama sekali dan berbuat buruk sama sekali. Pasti diperhatikan orang. Orang hanya memperhatikan orang yang baik sama sekali, dan orang hanya memperhatikan orang yang buruk sama sekali. Yang pas-pas orang tidak perhatikan. Tapi yang paling penting itu pikmi, caper, cari perhatian. Nah, setan itu sebenarnya tahu kalau Yesus punya kekuatan yang hebat. Setan tahu, setan kan selalu takut Tuhan. Dia tahu Yesus ini Tuhan, sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi dia datang untuk cari perhatian di hadapan Yesus dengan menyampaikan 3 hal. Mengganggu harga diri Yesus dengan mengatakan bahwa kau kan anak Allah, kau bisa ubah roti jadi batu, kau bisa ubah batu jadi roti. Kau kan lapar, itu ubah saja. Itu kan menggoncangkan harga diri.
Itu kalau kita yang digituin langsung jengkel itu, orang tes begitu. Kemudian dengan janji-janji manis, itu ada kekayaan banyak di dunia. Nanti saya kasih kau semua, yang penting kau sembah saya. Coba bayangkan, padahal dunia itu diciptakan oleh Bapa, oleh Tuhan, tapi iblis ini merasa itu punya dia. Dan yang terakhir, engkau kan anak Allah, kau mau jatuh dari manapun, sudah ada malaikat-malaikat yang siap untuk memangku. Coba kau jatuhkan dirimu, Tuhan loh yang dicobai. Jadi iblis sedang cari perhatian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, cari perhatian di hadapan Tuhan yang dilakukan iblis juga mencerminkan sikap dan gaya hidup kita. Seringkali kita mudah caper, cari perhatian orang. Kalau dengan melakukan hal-hal yang berprestasi dan baik itu jempol. Tapi kalau dengan cari hal, jadi provokator, bicara yang tidak benar dan tidak becus, itu bisa jadi tepuk air di dulang dan kepercik muka sendiri. Maka saya menganggap yang ngomel untuk pembekalan fasilitator itu sedang caper. Mereka cari perhatian, mungkin supaya diperhatikan khusus oleh Frater, Romo. Nanti kami akan perhatikan. Yang penting caperlah dengan yang positif, bukan dengan yang negatif. Bapak Ibu, lagi-lagi kita tidak bisa mengandalkan kehebatan untuk kita menjadi alat di tangan Tuhan. Dulu saya bilang profesionalitas tidak cukup, butuh spiritualitas. Bapak Ibu tahu, ketika orang kemudian menjadi koruptor, mereka itu bukan orang bodoh, mereka itu orang profesional. Bayangkan dengan para koruptor di Pertamina, itu orang pintar semua, digaji hampir 5M ya, tapi masih korupsi juga. Kenapa? Itu yang perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena mereka kehilangan spiritualitas, tidak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah. Kemarin saya ngobrol dengan Frater waktu di jalan. Saya bilang begini, Frater, Indonesia lupa, pemerintahnya lupa kalau perhatian hidup rohani itu penting untuk para pejabat. Coba lihat Pancasila, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nomor satu, perhatikan Tuhan dulu. Jangan waktu lantik cari Tuhan, giliran sudah dilantik jauh dari Tuhan. Dan banyak pejabat yang korup, kenapa? Jauh dari gereja, jauh dari masjid, jauh dari doa. Mereka sibuk bereforia dengan pendapatan dan dengan korupsi. Hati-hati kalau anak Anda sudah bergaya, itu bisa mendesak Anda menjadi korup demi penampilan anak-anak. Dan lagi-lagi, kalau anak berpenampilan lebih, itu kan pick me, cari perhatian. Karena apa? Mungkin dengan dia berpenampilan heboh dan lebih, dia diperhatikan banyak orang. Orang yang suka cari perhatian itu karena krisis perhatian dan kasih sayang di rumah. Tapi kekayaan bukanlah jaminan untuk kita dipenuhi secara psikologis dan rohani. Butuh cinta dan perhatian. Harta adalah hiasan hidup semata, kejujuran dan keikhlasan itu yang utama. Itu lagunya siapa itu? Harta hanyalah hiasan hidup semata, tetapi hujanilah dengan kasih sayang. Itu jauh lebih besar, bukan harta, tapi kasih sayang. Jangan memanjakan anak Anda dengan dia berpenampilan karena dia caper, tapi beri dia perhatian supaya dia tidak cari perhatian. Jadi ini penting, beri dia perhatian dan cinta supaya dia tidak cari perhatian di mana-mana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pick me dan caper oleh anak-anak itu diterjemahkan dengan gaya hidup, circle dan geng-geng. Ada geng motor inilah, geng motor itulah, ada circle inilah, circle itu. Nanti apa itu, tanya anak-anak Anda, mereka pasti punya kelompok itu, geng-geng itu. Perhatikan, bisa jadi Anda bangkrut karena anak Anda masuk di geng yang berkelas tapi Anda pendapatannya kurang. Itu akan menyiksamu. Jangan sampai kamu hanya kerja harian tapi anakmu mau masuk di geng motor yang mahal-mahal. Bahaya Bapak Ibu.
Juga ada kelompok yang nama circle. Sebenarnya circle itu bagus, lingkaran pertemanan, tapi seringkali itu disalahmanfaatkan untuk menciptakan yang namanya ghetto. Ghetto itu kelompok eksklusif yang hanya mementingkan kelompok lalu dia lupa orang lain. Maka Bapak Ibu bisa lihat, anak-anak kalau itu adalah kelompoknya, dia peduli. Kalau orang itu bukan kelompoknya, dia tidak peduli. Padahal bisa jadi sama-sama mesdinar, sama-sama sekolah di sekolah Katolik, tapi dia punya kelompok. Kan ini penyakit sebenarnya Bapak Ibu. Ketika kita tinggal di sekolah yang sama, ketika kita di gereja yang sama, tapi karena orang itu bukan kelompok kita lalu kita tidak peduli, hanya peduli dengan kelompok kita, itu penyakit. Dan siapa sumber penyakitnya? Itulah kerja dari iblis. Iblis yang merusak kita untuk hidup baik-baik saja. Nah, coba perhatikan. Ketika Yesus dicobai iblis, apa kekuatan yang Yesus pakai untuk berperang melawan godaan iblis sehingga Yesus itu muncul sebagai pemenang? Bapak Prodiakon, dari bacaan tadi, kira-kira apa kekuatan Yesus sehingga dia tidak kalah dengan rayuan dan godaan iblis? Apa? Hah? Apa? Sabda Tuhan. Oke. Apa lagi? Hah? Apa? Di hati? Oke lah. Suara diakon adalah suara Tuhan, suara prodiakon. Kalau menurut frater apa ya fraternya? Takutnya frater ketiduran di belakang saya ini. Tapi dia angguk-angguk, artinya dia mengikuti. Bapak Ibu kalau kita perhatikan, ada dua kekuatan Yesus dalam menghadapi iblis. Pertama, keteguhan iman pada Bapa. Dua, memegang sabda Bapa. Ini ada hubungan dengan bacaan kedua tadi. Santo Paulus kepada umat di Roma bilang apa? Bapak Ibu, sabda Allah itu dekat padamu, ada di mulutmu dan ada di hatimu. Di bagian terakhir dia bilang apa? Orang yang percaya tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Inilah dua kekuatan yang dimiliki oleh Yesus, percaya dan sabda Tuhan. Percaya itu apa? Dia percaya kepada sabda Bapa. Ketika dia sudah dibaptis di Sungai Yordan, Bapa bilang apa? Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah hatiku berkenan, orang akan mendengarkanmu, termasuk iblis. Buktinya, sekali Yesus omong, iblis langsung kalah kan? Iman akan Bapa yang tidak pernah meninggalkan dia. Lalu, iman akan sabda. Kata-kata yang Bapa ungkapkan kepada dia pasti bukan bohong dan hoax. Engkau adalah anak yang kukasihi, kepadamulah hatiku berkenan. Maka saat Yesus dicoba iblis, Bapa tetap berada bersama dia, sehingga kekuatan Bapa itulah yang menguatkan dia mampu mengalahkan iblis. Dan setiap kali dia melawan kata-kata iblis, apa yang dia pakai? Sabda Tuhan. Ada tertulis. Ketika iblis bilang, kau kan anak Allah, kau bisa ubah batu jadi roti. Yesus bilang apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ketika iblis bilang, itu ada kekuasaan banyak, nanti saya kasih kau semua itu dunia, yang penting kau menyembah saya. Dia bilang apa? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yang terakhir, jatuhkan dirimu. Lalu Yesus bilang apa? Sabda Tuhan. Apa tadi itu? Hah? Sabda Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kembali ke iman dan sabda. Bapak Ibu, Anda semua sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Sakramen Krisma membuat Roh Kudus itu makin penuh. Sakramen Ekaristi membuat Roh Kudus makin penuh, bahkan meluap. Tapi kenapa kita selalu mudah kalah dengan iblis? Iblis tidak harus bertampang setan. Karena banyak manusia yang memang bertampang manusia tapi berhati iblis, atau berwajah domba berhati serigala. Maaf ini kalau saya bilang biar real kan. Saya dapat laporan dari seksi keamanan, Romo ada kecolongan
di tempat perhitungan kolekte. Mana buktinya? Dikasihlah beberapa video. Oh iya. Saya bilang, kamu ketemuin orangnya, tanya kejujurannya. Tapi dia ngotot bilang tidak. Berani ketemu Romo untuk mengatakan tidak? Iya. Lalu saya bilang, sudahlah, video sudah cukup untuk menjadi bukti. Kalau dia datang untuk mengaku, saya terima dengan suka hati. Tapi kalau dia datang untuk ngotot dan menyangkal, untuk saya itu adalah manusia berwajah setan, berwajah manusia. Daripada dia datang dan misalnya nanti dia datang, saya bilang, ini stola, ini kita suci, kau bersumpah, benar nggak? Bahaya juga untuk dia. Tapi yang biar sudah, anggap saja dia manusia yang berhati iblis, karena sudah jelas-jelas di video dia ambil, masih juga menyangkal bilang tidak. Bapak Ibu, saya hanya mau mengatakan, manusia boleh melihat apa yang tampak di mata, tapi Tuhan melihat hati. Hati-hati, hati-hati. Tapi untuk kita paling penting, mari kita kuatkan iman kita. Mari kita tangguhkan iman kita. Mari kita beriman militan dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berinspirasi kepada sabda Allah untuk membingkai kehidupan kita. Karena kata Santo Paulus, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan dia sendiri mengatakan bahwa sabda Tuhan itu dekat padamu, ada di mulutmu, ada di hatimu. Semoga Tuhan memberkati.